Baik, kita mulai bahas latihan kita kemarin ya. Nah, jadi di halaman diktat kita halaman 11 ya. Itu soal nomor 1 ya. Soal paling mudah ya menurut kita ya. Dan di situ dikatakan maksimumkan nilai Z sama dengan 3x1 tambah 5x2. Nah, berarti kalau diminta maksimum, berarti ini kita katakan sebagai fungsi tujuan. Ya. Pak, tujuan itu apa sih? Tujuan itu sesuatu yang mau kita capai. Nah, kita disuruh menghitung Z maksimum. Nah, kalau maksimum biasanya apa? Keuntungan kan? Ya enggak? Nah, keuntungan maksimum, produksi yang maksimum, hasil yang maksimum, whatever. Tapi kita sedang ditugaskan untuk mencari fungsi maksimum yaitu 3x1 tambah 5x2. Nah, dalam mencapai fungsi maksimum itu ada kendala. Seperti yang saya ceritakan di kuliah sebelumnya, kendala itu akan selalu membatasi. Ya, Anda mau kuliah, kendala motor dipakai adik, itu kendala kan? Nah, akhirnya Anda terbatasi gerakannya, mungkin lebih lambat, ya. Mungkin apa namanya lebih lambat atau lebih apa namanya tertunda perjalanan Anda, itu adalah kendala. Nah, dalam hal ini kendalanya adalah 2x1 lebih kecil dari 8, 3x2 lebih kecil dari 15, 6x1 tambah 5x2 lebih kecil dari 30, dan x1 lebih besar dari 0, dan x2 lebih besar dari 0. Berarti x1 dan x2 harus bilangan positif, ya. Kita lihat. Nah, apa yang kita lakukan? Kita gambarkan karena kita masih menyelesaikannya dengan metode geometri atau metode grafik, maka kita harus gambar, guys, ya. Mau tidak mau nih, ya, harus kita gambar. Nah, kita gambar, kita garis sumbu X2-nya sumbu tegak, kemudian sumbu X1 sumbu horizontal, ya. Nah, kemudian kita gambar satu persatu garis kendala ini, ya. Sebelum menggambar, maka kita harus menjadikan fungsi pertidaksamaan ini, ya, lebih kecil ini menjadi fungsi persamaan atau sama dengan. Oke, kita mulai ya. 2x1 sama dengan 8. Maka x1 8 dibagi 2 yaitu 4. Karena dia hanya satu saja, ini bisa dipastikan adalah sebuah garis lurus pada satu sumbu, yaitu sumbu x1. Mana x1 sama dengan 4 ini, guys? Kita tarik ya ke atas ya. Nah, ini dia. Kita kasih nama, ini adalah garis 2x1 sama dengan 8. Kemudian, ya, mungkin saya pakai ini ya, spotlight. Ya, kemudian, ini aja deh. Nah, persamaan kedua, 3x2 sama dengan 15. Maka x2 15 dibagi 3 sama dengan 5. Ini juga kita pastikan sebuah garis lurus pada sumbu x2. X2 sama dengan 5. Ini 5 tarik. Ya, kita kasih nama. Kemudian yang ketiga adalah 6x1 tambah 5x2 sama dengan 30. Bagaimana menghadapi persamaan dengan dua variabel ini? Ya, maka kita umpamakan. Jika X1 sama dengan 0, maka 6 kali 0, 5 kali X2 sama dengan 30. 6 kali 0 kan habis 0. 5x2-nya 30, X2-nya 6. Berarti dia ada di titik X2 sama dengan 6. Kita titik dulu sini ya, X2 sama dengan 6 nih. Oke, kita lanjut. Jika X2-nya yang 0, maka 6x1 tambah 5 kali 0 sama dengan 30. 6x1 sama dengan 30, x1 sama dengan 5, x1-nya 5. X2-nya 6, x1-nya 5, kita tarik dengan satu garis lurus. Nah, ini dia. Garisnya kita namain. Ya. Terus x1
harus positif, X2 harus positif. Nah, berarti sekarang kita mulai membuat garis atau area penyelesaian. Kalau kita lihat garis kendara ini, 2X1 lebih kecil dari 8. Ya, mana garisnya ini, guys? Nah, ini ya, maka karena lebih kecil areanya maka harus ke kiri. Karena dia lebih kecil, 2X1 lebih kecil dari 8. Dia tidak boleh ke kanan, boleh nggak Pak? Nggak boleh. Harus ke kiri, karena tandanya lebih kecil. Untuk garis yang kedua, yang ini ya. Nah, ini udah kita bikin kan garisnya. Tandanya lebih kecil juga, berarti dia harus ke bawah, guys. Harus di area bawah dia. Nah, kemudian untuk yang garis ketiga lebih kecil dari 30. Garis ketiga yang mana ini? Yang miring. Ini pun harus di bawah dia. Nah, maka kemudian, oh sorry, ini juga X1 harus positif. Maka dia harus di atas garis X1. X2-nya juga harus positif. Maka dia harus di sebelah kanan X2. Maka bisa kita gambarkan, ya. Kita gambarkan areanya adalah sebagai berikut, ya. Kalau misalnya area sini boleh nggak? Saya mau nanya, area sini boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa Pak nggak boleh? Kan dia sudah di bawah garis yang ini. Sudah di sebelah kiri yang ini. Tapi dia masih di atas yang ini. Ini yang dilanggar. Nggak boleh. Ya. Jadi itu nggak boleh. Ya. Sekarang kemarin ada yang gambar juga. Gambarnya udah benar, tapi dia di sini. Di arsirnya di sini nih. Ini boleh nggak? Ini juga nggak boleh. Karena ini ada di sebelah kanan garis ini. Nggak boleh, harusnya di sebelah kiri itu yang saya panahin. Ya ini nggak boleh juga. Jadi nggak gambar juga, hati-hati ya. Ini juga yang ada yang mengarsir di sini guys. Nah ini nggak boleh juga. Kenapa? Karena melanggar garis yang ini. 3x2 ya. Nah, jadi area yang benar-benar adalah area penyelesaian adalah yang ini guys ya. Nah yang kotak ini. Lalu langkah berikutnya kita kasih titik-titik ekstrim. Ya, A, B, C, D, E. Apa itu titik ekstrim? Titik-titik yang membatasi area penyelesaian. Ya, A, B, C, D, dan E. Apa kita gunakan titik ini? Kita butuh koordinatnya. Ya, karena setiap titik memiliki dua koordinat, yaitu X1 dan X2. Misal titik A di pojok sini. Berapa koordinatnya? X1-nya 0, X2-nya 5. Sorry, X1-nya 0, X2-nya 0 ya, titik A. Nah, di titik B ya, berapa nih? X1-nya 4, X2-nya 0. Ya, seperti itu. Ya, sampai sini paham? Nanti kalau ada yang kurang jelas tanya ya. Nah, sekarang kita masukkan titik-titik ekstrimnya ini ya. Sekarang misalnya ya. Nah, titik A di 0,0. Masukkan ke fungsi tujuan. 3 kali 0 tambah 5,0. 0. Apakah ini Z maksimum? Dipastikan tidak. Ya, nggak mungkin hasil maksimum hasilnya 0. Nggak. Titik B. Titik B 4,0. X1-nya 4, X2-nya 0. Masukin ya. 3 kali X1 kali 4 tambah 5 kali X2. Memang 12. Bisa jadi maksimum, bisa jadi. Tapi kita belum uji semua. Kita uji semua dulu ya. Titik C. Nah, Pak, titik C ini bingung nih, Pak. Ini titik C sih bisa nih. X1-nya sama dengan 4. Oke. Tinggal cari X2-nya. Nah, karena titik C dibentuk oleh garis yang ini, yang tegak, dengan garis yang miring, maka kita bisa substitusikan nilai dari garis yang tegak ke garis yang miring. Kita lihat ya. Nah, titik C. Nah, titik C ya 6x1 tambah 5x2 sama dengan 30. Karena x1-nya sudah diketahui sama dengan 4, maka kita masukkan 6 kali 4 didapat x2-nya 1,2. Berarti titik C terletak di antara x1 4 dan x2-nya 1,2. Masukkan ke dalam fungsi tujuannya 3 kali x1 tambah 5.
kali X2, 3 kali 4 tambah 5 kali 1,2 sama dengan 18. Apakah ini maksimum? Belum tentu juga. Mari kita pindah ke titik selanjutnya, titik D. Ya, Pak, ini harus diuji semua satu persatu. Iya, ini kan masih metode geometri. Ya, nanti kecuali kita udah pindah pakai metode simplex, itu lain lagi. Seperti itu. Ya. Nah, titik D. Nah, titik D berapa nih? Setahu saya X2-nya 5 nih, kan garis lurus nih. Nah, tinggal nyari X1-nya berapa sih sebenarnya? Nah, gampang. Kita masukkan nilai X1 sama dengan 5 ke persamaan garis yang membentuknya nih, yang ini. Nah, C masukkan X2-nya 5. Didapat X1-nya 0,83. Nggak nyampe 1. Ya, 0,83. Ya, kita masukkan, atau 5/6. Kita masukkan, dapat nilai 27,5. Saat ini dia paling besar, kemungkinan dia adalah yang maksimal. Nanti kita uji dulu, belum semuanya. Nah, masih ada titik E. Titik E, X1-nya 0, nih, 0 kan X1-nya. X2-nya 5. Nah, sekarang kita masukkan titik E. Ya, didapat 25. Jadi kalau kita lihat, titik A adalah 0, titik B Z maksimumnya 12, titik C Z maksimumnya 18, titik D Z maksimumnya 27,5, dan titik E 25. Berarti laba maksimum tercapai pada 27,5 dengan X1 berapa? X1-nya? X1-nya 0,83 ya. Dan X2-nya sama dengan 5. Seperti itu ya. Nah, ini yang latihan 1 nih, masih banyak yang salah ya. Oke. Maksud saya supaya lebih serius ya. Jangan apa, ya benar sih bikin tugas, cuma saya lihat bukan enggak tuntas nih, beberapa ada yang tuntas, ada yang enggak. Oke, baik. Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita masuk ke materi berikutnya? Pak, Bapak. Iya. Pak, saya mau nanya Pak tentang yang pengiriman itu Pak. Jadi kan waktu itu kan saya ngirim ya, ngirim. Nah terus pas satu udah kekirim itu error gitu Pak websitenya Pak. Nah pas satu error itu saya refresh, tulisannya itu jawaban sudah terkirim. Itu tuh kira-kira jawaban saya nyampe atau enggak ya Pak? Saya Ya, nanti takutnya nggak dicek ya. kekirim aja gitu. Iya. Iya. Nggak apa-apa, dicek ya. Nanti Ya, saya baik, cek Pak. lagi. Nanti di WA aja itu ya. Oke, Ya, baik. baik Pak. Kita masuk kepada, itu adalah fungsi maksimum ya, fungsi maksimisasi, yaitu mencari nilai laba maksimum. Nah, sekarang kita masuk ke dalam fungsi minimisasi. Tetap pakai metode geometri ya. Minimisasi dapat berupa peminimuman biaya produksi ya. Apa sih yang biasanya perusahaan minimisasi? Biaya ya, upah ya kan, biaya overhead ya kan, tuh minimisasi ya. Apalagi waste atau apa, barang sisa ya, itu kan diminimisasi, benar nggak ya kan? Nah, seperti itu kan diminimisasi. Nah, itu fungsinya program linear ya, bisa maksimisasi, bisa minimisasi. Kalau kita bicara tentang panen sawah, apa yang diminimisasi? Mungkin biaya pupuk, biaya pengolahan. Nah, itu kita. Kalau bicara industri ya, biaya perizinan, biaya rutin, biaya overhead, biaya macam-macam. Contoh ya, perusahaan makanan Royal merencanakan untuk membuat 2 jenis makanan, yaitu Royal Bee dan Royal Jelly. Ya, kedua jenis makanan tersebut mengandung vitamin dan protein. Royal Bee paling sedikit diproduksi 2 unit. Nah, ya ini produksinya paling sedikit 2 unit diproduksinya. Dan Royal Jelly paling sedikit diproduksi 1 unit. Tabel berikut menunjukkan jumlah vitamin dan protein dalam setiap jenis makanan. Nah, ini ada makanannya Royal Bee dan Royal Jelly. Vitaminnya, Royal Bee mengandung 2 vitamin dan 2 protein. Dengan biaya per unit Rp100.000. Royal Jelly
mengandung 1 vitamin dan 3 protein dengan biaya per unit Rp80.000. Minimum kebutuhan. Nah, minimum kebutuhan 8 ya, vitamin, kemudian 12 protein. Pertanyaannya, bagaimana menentukan kombinasi kedua jenis makanan agar meminimumkan biaya produksi? Ya, cukup kompleks, maka langkah-langkahnya kita tentukan dulu variabel. Nah, variabel X1-nya kita tentukan adalah Royal B. Sedangkan variabel X2-nya adalah Royal Jelly. Ya. Kemudian setelah menentukan variabel X1, X2, kita menentukan fungsi tujuannya. Ya. Fungsi tujuannya yaitu karena ini meminimumkan biaya, maka Z min. Ya, Z min. Kita buka di halaman berapa nih? Ya, Z min ya. Di halaman 9 ya, Z min. Nah, 100X tambah 80X. 100X1 ditambah 80X2. Dari mana? Dari biaya per unit. Ya kan? Kan kalau ngitung biaya per unit kali jumlah unitnya. Benar nggak ya? Berapa X1-nya per unitnya 100 dalam ratusan ribu. 80 X2 ya, seperti itu. Nah, fungsi tujuan sudah dapat. Sekarang kita masuk ke fungsi kendala. Fungsi kendalanya adalah harus terdapat vitamin dan protein. Kita lihat. 2X1 ya ditambah 1X2 ya, maka dia harus, karena ini minimum kebutuhan, maka harus lebih besar, benar nggak? Nah, jadi vitaminnya itu harus lebih besar dari 8. Karena di sini kata-katanya minimum kebutuhan. Ya. Kemudian untuk protein, 2 Royal B ditambah 3 Royal Jelly harus lebih besar dari 12 protein. Kemudian X1-nya harus lebih besar dari 2. Kenapa? Di sini ada kata-kata Royal B paling sedikit diproduksi 2 unit. Dan Royal Jelly paling sedikit diproduksi 1 unit. X1 harus lebih besar dari 2, dan X2 harus lebih besar dari 1. Nah, itu langkah ketiga. Nah, langkah keempat adalah membuat grafik. Ya, nah, harus mau menggambar nih, ya. Harus mau menggambar. Nah, grafik yang kita gambar adalah grafik dari fungsi kendala. Ingat ya, bukan fungsi tujuan, tapi fungsi kendala yang kita gambar. Caranya gimana? Mengubah yang tanda lebih besar ini menjadi tanda sama dengan, ya. 2X1 ditambah X2 sama dengan 8. Ya, kita hitung. Ya. Nah, ternyata ada halaman yang hilang ya, guys. Dari diktat Anda 9, 11. Jangan khawatir, saya udah bikinin ya halaman 10-nya. Nah, lihat ya. Ya. Nanti saya share kok ini. Ya, nanti Anda bisa print. Kita lihat ya. 2X1 tambah X2 sama dengan 8. Nah, maka bisa kita hitung jika X1 sama dengan 0, maka berapa X2-nya? 2 kali 0, maka X2-nya sama dengan 8. Tandain X2 8 sini ya. Nah, jika X2 sama dengan 0, X2-nya sama dengan 0, maka 2X1 sama dengan 8. X1-nya sama dengan 4. Ini 4. Kita tarik garis lurus. X2 8, X1-nya 4. Tarik. Set. Kita namakan 2X1 tambah X2 sama dengan 8. Ya. Nah, sebelumnya kita uji dulu. Ini dia persida samaannya lebih besar ya. Nah, karena lebih besar, maka ya, karena dia lebih besar ya, maka garis area penyelesaiannya harus ada di sebelah kanannya. Nah, seperti itu ya. Nah,
Ini kan garisnya ya, baru satu, anggap baru satu garisnya. Maka harus di sebelah kanannya. Oke. Kita garis kendala yang kedua, guys. 2x1 tambah 3x2 sama dengan 12. Nah, jika x1 sama dengan 0, maka 3x2 sama dengan 12. X2-nya sama dengan 12 dibagi 3, yaitu 4. Taruh angka 4 di sini. Nah, jika X2-nya sama dengan 0 sekarang, maka 2X1 sama dengan 12. Maka X1-nya 6. Ini 4, ini 6, tarik. Set, garisnya kasih nama. Karena ini adalah fungsinya di soal itu lebih besar sama dengan tandanya, maka dia harus ada di lokasi di atas kurva ini. Ya, harus di atas kurva ini. Nah, seperti itu ya, guys. Kemudian, soal garis kendala yang kedua. Yang selanjutnya. X1 harus lebih besar daripada 2. Mana 2? X1-nya 2 ini. Angka 2 ya. Saya tarik garis lurus ya. Nah, karena dia harus lebih besar dari 2, maka dia harus ada di sebelah kanan garis. Nah, di sebelah kanan garis. Oke. X2-nya, kemudian nomor 4, X2 harus lebih besar daripada, sorry tadi ini dia nih yang, oh ini dia. X2 harus lebih besar daripada 1. Nah ini garis X2 nih. X2 tarik sama dengan 1. Maka dia harus ada di sini. Bagaimana? Di atas sini. Nah. Wah, Pak, rumit amat nih Pak. Oke ya. Lalu setelah itu kita tentukan area penyelesaiannya. Kita hapus dulu tanda-tanda di sininya ya. Nah, area penyelesaian dibentuk dengan mengacu kepada tanda yang tadi lebih besar, lebih besar, lebih besar. Jadi area ini harus tidak boleh melanggar masing-masing ketentuan. Nah, maka area yang tidak melanggar adalah yang ini yang saya arsir. Nah, ini yang saya arsir ya. Pak, boleh nggak di sini, Pak? Apa? Boleh nggak di sini, Pak? Di sini. Boleh nggak di sini? Kalau kita arsirnya di sini, maka melanggar yang garis ini. Karena dia harus ada di atas sini. Ya kan? Nah, Pak, boleh nggak di bawah sini? Kalau di bawah sini melanggar juga. Melanggar sama. Melanggar garis ini harus di atasnya. Melanggar garis yang ini juga harus di atasnya. Dan melanggar garis yang ini juga harus di atasnya. Kalau di sini tidak boleh. Nah, jadi dalam menentukan area penyelesaian, kita tidak boleh melanggar ketentuan-ketentuan dari garis kendala. Seperti itu. Oke. Maka ini kita tentukan garis kendalanya. Tret, ya. Nah, oke, setelah kita buat, kita tentukan titik ekstrimnya. Titik ekstrim adalah titik yang membatasi area penyelesaian. Area penyelesaiannya ini yang saya arsir. Titik-titik yang membatasi titik A, ini. Titik B, sini nih guys, titik B. Ya, dan ada satu titik C di sini sedikit. Ya, jadi dia nggak terlalu sudut ya, agak nyikut. A, B, dan C. Lalu kita tentukan koordinat masing-masing titik ya. Nah, titik A dulu kita lihat. Titik A ini X1-nya 2. Nah, X2-nya belum tahu ya. 2,4 ya. Oh, udah benar 4 ya. Ya, X2-nya 2,4 ya. Belum tentu, kita cek yuk. Nah, kita cek. X1-nya sudah diketahui 2. X2-nya belum. Nah, karena titik A dibentuk dari garis yang ini, X1 sama dengan 2, dan garis yang ini, 2X1 tambah X2 sama dengan 8, maka kita masukkan nilai X1 sama dengan 2 ke persamaan ini. Ya, 2X1 tambah X2 sama dengan 8, X1-nya sudah diketahui 2, jadi 4, 2 kali 2 kan 4, ditambah X2 sama dengan 8, maka X2-nya sama dengan 4. Kita isi di sini, 2 dan 4. Lalu tuntaskan, masukkan ke dalam fungsi Z minimum. Z minimum pada titik A sama dengan 100X1 tambah 80X2. Sama dengan 100 kali 2 tambah 80 kali 4
sama dengan 520. Apakah ini minimum? Belum. Ini nilainya cukup besar. Nanti kita cek ya. Karena ini fungsi minimum, maka kita ambil adalah yang paling besar. Yang paling kecil. Ya, karena minimum. Wah, pada ngantuk nih. Nggak ada yang... ya, yang paling kecil ya. Karena ini fungsi minimum. Oke, kita lanjut. Sekarang kita cari titik B. Nah, titik B ini dibentuk oleh dua garis, yaitu garis ini 2x1 tambah x2 sama dengan 8 dan garis yang ini 2x1 tambah 3x2 sama dengan 12, titik B. Nah, ya. Kita bentuk. Nah, caranya gimana, Pak? Pakai metode eliminasi. Kita kurangin, ini hilang, ini hilang. Maka didapat 3x2 dikurangi x2 sama dengan 2x2 sama dengan 12 dikurangi 8, 4. Maka x2 sama dengan 4. X2-nya sudah diketahui sama dengan 4, masukkan nilai X2-nya kemana aja bersamaan untuk mencari X1. Kita ambil yang ini. 2x1 tambah x2 sama dengan 8. X2-nya sudah diketahui. Ya, sama dengan 2 kan tadi. 2x1 tambah 2 sama dengan 8. 2x1 sama dengan 6. X1 sama dengan 3. Jadi titik B adalah koordinatnya 3 dan 4. 3 dan 2, sorry. 3 dan 2. Masukkan ke dalam fungsi tujuan. 100 kali 3 tambah 80 kali 2. Sama dengan 460. Apakah ini yang minimum? Belum tentu. Ya. Oke, kita lanjut ke titik C. Ya, titik C mana? Nah, titik C ini. Ya. Titik C, masukkan berapa koordinatnya? Nah, titik C kita lihat. Titik C dibentuk dari garis ini. X2 sama dengan 1. Dan dibentuk dengan garis ini 2x1 tambah 3x2 sama dengan 12. Maka kita mainkan kedua persamaan tersebut, kita substitusikan. X2 sama dengan 1 dimasukkan ke 2x1 tambah 3x2 sama dengan 12. Didapat x1-nya 4,5. Maka kita masukkan x1 100 kali 4,5 tambah 80 kali 1 didapat 530. Nah, Z minimum sudah diketahui dari titik A, B, dan C. Yang mana yang paling minimum? Nah, yang paling minimum kita cari. Ya, coba titik A berapa? 520. Titik B 460. Titik C 530. Yang paling minimum adalah berada di posisi titik B, yaitu 460 dengan X1-nya 3 dan X2-nya 2. Ini jawaban. Seperti itu guys, sesuai dengan yang tercantum di diktat Anda di halaman 9. Terputus tuh ya. Nanti saya kirim di grup file ini ya, nanti Anda bisa cetak untuk print. Sampai sini ada pertanyaan? Ini metode geometri untuk fungsi minimisasi. Silakan kalau ada yang mau nanya. Nanti Anda kerjakan tugas 2, yaitu halaman 11 nomor 2. Ya, satu-satu tugasnya santai ya, gampang ya. Langsung dikerjain ya. Tugas 2 ya. Jangan lupa upload. Ada pertanyaan guys? Tidak ada ya. Nah, baik. Sekarang masih ada waktu setengah 5. Kita sampai jam berapa? Sampai jam 11 ya. Nah, kita masuk ke masih metode program linier, tapi penyelesaiannya menggunakan metode simplex ya. Kemarin ada yang coba jawab pakai simplex, siapa ya? Ada. Tapi saya baca sepertinya salah ya. Jadi memang metode simplex itu membutuhkan ketelitian dan ketekunan ya. Nah, saya saja kalau coba ngerjain pakai simplex suka ada aja yang ke skip ya, kelewat tanda minusnya lah salah ya, atau makanya harus teliti dan perlu latihan dengan sering ya, seperti itu. Oke, kita kembali ke materi RO ya. Nah, ini tugas 2 saya tulis di kolom chat dulu deh ya. Chat.
tugas 2 halaman 11 soal nomor 2. Nanti kalau ada tambahan tugas lagi saya update lagi chatnya. Ini sementara. Ya, oke. Kita lanjut. Pak, nomor 3 bisa kita garap bisa, tapi tidak bisa pakai geometri. Kalaupun pakai geometri, ini harus pakai kurva sumbu X, Y, Z, artinya kurva 3 dimensi. Sebaiknya kita hajar ini pakai metode apa? Metode apa namanya? Simplex seperti itu. Ini Mbak Usnul lagi di ini Gedung Akhlakul Karimah. Iya, Mbak. Iya, Pak. Oh, memang lagi magang atau lagi apa di Pemkot? Lagi magang. Oh, jadi ada magang juga ya sekarang ya? Apa magang duluan sebelum mumpung dapat slot gitu? Kenapa, Pak? Magangnya duluan apa memang magang semester ini? Magang duluan, Pak. Oh, oke. Baik ya, kita masuk ke metode simplex. Nah, kita buka halaman 12. Metode grafik ada kelemahannya, yaitu dia tidak dapat menyelesaikan persoalan linear programming yang memiliki variabel keputusan yang cukup besar atau variabelnya lebih dari 2. Nah, contoh-contoh yang kita pelajari kemarin hanya X1, X2. Bagaimana jika ada X3, 4, bahkan sampai X6 atau X5? Maka, untuk menyelesaikan variabel-variabel yang lebih dari 2, kita menggunakan metode simplex. Nah, metode simplex ini yang tadi saya bilang memerlukan ketelitian karena dia lebih rumit dan kesabaran karena dia harus kita breakdown dalam bentuk tabulasi atau tabel-tabel. Nah, dalam mengerjakan metode simplex ada aturannya, ada ketentuannya. Antara lain, ya, kita kenal nama istilah nilai kanan atau NK. Nilai kanan adalah nilai yang ada di sebelah kanan tanda sama dengan. Ya, nilai kanan. Nah, hukum yang pertama, nilai kanan atau RHS, apa sih RHS? Rahasia bukan. Right hand score, ya, skor tangan kanan. Jadi di sebelah kanan, ya, skor sebelah kanan, ya. Right hand score, ya. Nilai kanan pada fungsi tujuan harus sama dengan 0. Aturan kedua, nilai kanan pada fungsi kendala harus positif. Apabila negatif, maka nilai tersebut harus dikalikan -1. Aturan ketiga, fungsi kendala dengan tanda kurang sama dengan harus dirubah ke bentuk sama dengan menambahkan variabel slack atau variabel surplus. Variabel slack atau variabel surplus disebut juga dengan variabel dasar. Ya. Hukum yang keempat, fungsi kendala dengan tanda lebih besar sama dengan, maka diubah dulu ke bentuk lebih kecil dengan cara mengalihkannya dengan -1. Lalu setelah dirubah, ya, maka diubah lagi ke poin 3, dibentuk persamaan, diubah ke tanda sama dengan menambahkan variabel slack, ya, dengan menambahkan ke variabel slack. Kemudian karena RHS-nya negatif, right hand score-nya negatif, maka dia dikalikan lagi dengan -1 dan kemudian ditambahkan dengan artificial variable atau M. Nah, hukum yang kelima adalah
fungsi kendala dengan tanda sama dengan, maka dia harus ditambah dengan artificial variable M. Ini ada yang baru join. Siapa ini? Saudara-saudara. Hairun. Ini kayak gini nih ya, terganggu ya. Nah, Hairun. Saya mute dulu. Udah mute ya? Oke. Jadi baru join, kalau di handphone itu setelannya pasti mikrofon on ya. Tapi dia tidak fokus, jadi oke, kita mulai ya guys. Nah, ini adalah 5 hukum dasar dari metode simplex. Ya, langsung ya kita mulai latihan perangnya ya. Metode simplex ini sangat menjengkelkan ya, tapi seru ya. Oke. Contoh soal, Z sama dengan 3x1 tambah 5x2. Kendalanya yaitu 2x1 lebih kecil dari 8, 3x2 lebih kecil dari 15, 6x1 tambah 5x2 lebih kecil dari 30. Ya. Maka selesaikanlah fungsi Z maksimum, ya ini nilai maksimum masih, dengan metode simplex. Oke, kita coba. Hukum pertama, apa tadi hukum pertama? Nilai kanan fungsi tujuan harus sama dengan 0. Ya kan? Nah, nilai kanan fungsi tujuan harus sama dengan 0. Kita lihat. Nilai tujuan ini ya. Z max ya. 3x1 tambah 5x2. Ya, Z sama dengan ini. Nah, supaya sama dengannya, saya harus gambar ya. Supaya sama dengannya 0, Z ini di sini nilai kanan, maka semua nilai kita pindahin ke sini guys. Nah, kita pindahin ke sini. Ini kita pindahin ke sini juga. Jadinya apa? Z dikurangi 3x1 ya. Kenapa dikurang, Pak? Karena dia pindah. Ya kan? Minus. Dikurangi 5x2 sama dengan 0. Nah, seperti itu. Ya, ada yang paham? Apa ada yang masih belum paham? Ya. Kenapa ini jadi minus ya? Ini jadi minus karena dia pindah ke sini. Ya. Ya. Karena dia pindah ke sini. Ya. Maka ini menjadi negatif tandanya. Ya. Karena maka ini menjadi negatif tandanya. Ya. Perhatian. Oke. Oke, kita dapat persamaan fungsi tujuannya menjadi ini. Z min 3x min 5x2 sama dengan 0. Oke, ya. Kita dapat satu. Langkah kedua. Ya. Menambahkan fungsi kendala, mana hukumnya? Ada enggak? Nah, nilai kanan fungsi kendala harus positif. Nah, kita lihat fungsi kendala 8, 15, 30. Positif semua ya. Aman ya? Aman ya. Oke. Kemudian mana tadi aturannya? Maaf, lewat. Fungsi kendala dengan tanda negatif harus dirubah bentuk menjadi sama dengan. Kita lihat ini tandanya lebih kecil sama dengan, sorry ya. Fungsi kendala dengan tanda lebih kecil sama dengan harus dirubah ke bentuk sama dengan menambahkan variabel surplus atau slack. Ya, nah ini kan masih tandanya lebih kecil, maka ini kita harus bikin jadi sama dengan menambahkan variabel surplus. Kita lihat variabelnya yang sudah ada X1, X2. Maka supaya ini kita bentuk sama dengan, kita tambahkan variabel baru, yaitu lanjutannya, yaitu X3, X4, dan X5. Ya, sesuai hukum tadi. Kenapa ditambahin, Pak? Karena kita mau rubah bentuknya dari lebih kecil sama dengan menjadi sama dengan. Nah, berubah. Ya. Jadi fungsi kendala 1, 2x1 ditambah
X3 sama dengan 8. Kenapa harus ditambah, Pak? Karena dia variabel surplus. Variabel yang ditambahkan. Bukan variabel yang mengurangi. Ya. Variabel yang ditambahkan, variabel surplus. Ya. Nah, kita lanjut ya. Kemudian persamaan kedua, 3x2 tambah x4. Kenapa dia harus x4? Lanjutannya dari yang fungsi kendala 1. x3, x4, x5. Nah, maka yang ketiga adalah 6x1 tambah 5x2 ditambah x5 sama dengan 30. Nah, berarti kita sekarang punya fungsi kendala yang baru, yaitu ini dia. Ya, fungsi kendala kita yang baru. Nah, yang ini yang saya kotakin. Selanjutnya, ya, kita menyusun yang disebut tabel simplex, ya. Kita bikin tabel simplex nih. Kita banyak pakai tabel simplex nih, ya. Kita bikin ada yang bagian atas adalah ini. Variabel dasar Z, ya. Z itu adalah nilai fungsi tujuan. X1, X2, X3, X4, X5, kan paling banyak X5. NK apa? Nilai kanan. Dan kita kasih kolom indeks. Kemudian yang bawahnya, ya, yang bawahnya adalah Z masih masuk. Nah, ditambah variabel baru yang surplus tadi. X3, X4, dan X5. Nah, ya. Nih. Ya. Lalu gimana, Pak? Lalu kita isi, ya, kita isi kolom-kolom ini sesuai dengan baris-barisnya. Nah, kita isi ya, kita lihat. Z1 dari mana? Nah, sebentar, nih harus saya close dulu. 1 dari fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya mana tadi? Nah, ini fungsi tujuannya. Kita salin aja di sini ya, fungsi tujuannya ya. Kita salin aja biar enak melihatnya. Kita salin di sini fungsi tujuannya. Ya, fungsi tujuannya tadi apa? Z min 3x1 min 5x2 sama dengan 0. Ya. Oke, ini fungsi tujuannya. Kita masukkan nih guys ya. Kita masukkan yaitu sebagai berikut. Z1 dari mana? Z nilai Z. Nah, ini. Nilai hasilnya. Nih dia. Ya. Z-nya ada koefisien berapa di depan Z? 1, tulis 1 sini. Ya. 1 ya fungsi tujuan. Kemudian X3, X4, X5-nya 0. Kenapa nggak ada di sini? Ini hanya X1, X2 ya, 0. 0 semua. Kemudian kita ngisi ke samping ya. 1, nah min 3 dari mana ini? Koefisien ini, X1. Lihat atasnya X1, maka min 3 X1, sini min 3. X2-nya min 5, nih dari sini X2-nya min 5. Kemudian X3-nya, nah di sini nggak mengandung X3 maka 0. X4-nya nggak ada X4 maka 0. X5-nya 0. Nilai kanan, nah nilai kanannya nilai yang di sebelah kanan sama dengan 0. Ini juga 0. Nah, kita isi ya. Sekarang kita masuk ke X3. Nah, X3 ada di fungsi kendala nomor 1 yang ini dia. Ya, guys ya. Kita lihat X3. Dia nggak ada nilai Z 0. Nah, X1 ada nggak? Ada 2. X2-nya ada nggak? Nggak ada, 0. X3-nya ada nih, X3 nih. Berapa koefisiennya? 1. Ya. X4 0, X5 0, nilai kanannya 8 masukin. Ya. Kemudian X4. X4 ada di persamaan mana? Ada di persamaan kendala dengan kendala 2 yang ini. Ya, saya warnain. Ya. 3x2, maka x2-nya 3. Nah, taruh 3.
X4-nya 1, taruh X4. Nilai kanannya 15, taruh nilai kanan 15. Yang lainnya 0. 0 semua. Oke. Sekarang X5. X5 ada di mana? X5 ada di sama nomor 3. 6X1, 5X2, 1X5, dan nilai kanan 30. Nah, begitu cara masukinnya. Ya, ya, tahu ya, seperti itu. Oke, link absennya udah saya open, ya silakan di absen, jangan lupa. Lanjut ya. Oke, kita lanjut. Bambang Rudiansah, udah jam segini. Aduh, enggak deh, enggak saya admit ya. Percuma kuliah bro ya, nggak ngerti. Besok aja. Oke, kita lanjut ya. Nah, sudah masuk. Langkah berikutnya apa nih Pak? Nah, langkah berikutnya kita lakukan apa yang disebut dengan memilih kolom kunci. Nah, kolom berarti yang dari atas ke bawah nih, kolom nih. Z, X1, X2, X3, dan nah, dalam melakukan memilih kolom kunci, maka kita fokusnya hanya pada ini aja ya guys. Nah, kita fokus nilai Z ini tetap ya, kita fokus pada ini aja nih, kolom ini aja yang kita fokuskan. Ya, nah nilai kanan nih, dalam melakukan operasi-operasi ini aja. X1 ke sini ya, di sini. Nilai Z ini akan selalu tetap. Ya, seperti itu. Oke. Kita mulai ya. Pelan-pelan. Kolom kunci dipilih apa? Nah, kolom kunci kita baca adalah kolom yang mempunyai nilai pada baris Z yang bernilai negatif dengan angka terbesar. Bukan negatifnya terbesar ya, negatif dengan koefisien terbesar. Jadi kalau ada -2 sama -3. Kalau kita bicara matematis yang terbesar -2 dong. Ya enggak? Tapi di dalam hal ini negatif dengan koefisien angka terbesar. Berarti kita pilih -3. Nah, ini dalam kasus ini ya, ada -3, ada -5. Maka kolom kuncinya yang mana, guys? Silakan jawab. -5. -5. Yes, -5 ya. Ini adalah kolom kunci. Kita tandain ya. Ini adalah kolom kunci. Ya, -5. Pak, ini kenapa negatif? Karena ini fungsinya maksimisasi. Kalau minimisasi sama juga, Pak. Beda. Ya, kita bahas maksimisasi dengan metode simplex. Ya, beda lagi nanti kalau. Ya, kita lihat. Sesudah kita tentukan nilai kolom kunci, maka langkah pertamanya adalah memilih baris kunci. Nah, sebelum memilih baris kunci, maka kita harus mengisi ini, kolom indeks. Nah, yang diisi kolom indeks Z nggak usah, hanya X. Ini aja variabel ini, X3, X4, X5. Caranya adalah membagi nilai kanan dengan angka yang ada di pada kolom kunci. Ya, 8 dibagi 0 berapa? Tidak terhingga. Ya, 8 dibagi 0 bukan 0 ya guys. Kalau 0 dibagi 8 itu 0. Tapi kalau 8 dibagi 0 tidak didefinisikan atau tidak terhingga atau tidak diketahui secara pasti. Ya.
Jadi dilambangkan dengan kayak cacing gini ya, tanda cacing gitu. Kemudian yang sini 15 dibagi 3 berapa? 5 5. indeksnya. 30 dibagi 5 berapa indeksnya? 6. 6. Nah, jadi bisa kita baca lagi seperti ini. 5 dan 6 ini tidak terhingga. Nah, Pak sudah ngisi indeks. Kolom kunci sudah. Lalu baris kuncinya yang mana, Pak? Nah, baris dikunci dipilih dengan indeks yang terkecil. Ya, baris kunci dipilih dengan indeks yang terkecil. Ya, indeks terkecil adalah berapa? 5. Berarti kita punya, saya gambar ya. Kita punya kolom kunci ini. Baris kuncinya ini. Nah, perpotongan antara kolom kunci dengan baris kunci disebut dengan angka kunci. Angka kuncinya 3. Ya, dipahamin dulu tuh. Ada istilah baru lagi, angka kunci. Nah, apa yang kita lakukan nanti? Kita akan merombak tabel ini dan otomatis nanti yang menjadi baris kunci kan X4 nih guys. Ini akan kita rubah menjadi X2. Kita lokir ya, kita tuker. Tapi X4-nya hilang ya, bukan ditukar ding, ya hilang. Nah, caranya gimana? Oke, caranya sebagai berikut. Pelan ya supaya paham. Nah, mengubah nilai baris kunci dengan cara, nah, kita ubah dulu baris kuncinya. Nah, baris kunci tadi sudah kita ketahui adalah di baris kunci X2 ini. Ini kan baris kunci ya, guys. Ini baris kunci. Nah, mengubah baris kunci caranya membagi angka ya, membagi dengan angka kunci. Nah, baris kuncinya dibagi dengan angka kunci. Coba Anda lihat pada halaman berapa? 13. Ini kan tabel saya nggak bisa lihat. Coba 13 di tabel yang paling bawah. Tadinya X4, jadi X2. Berubah kan? Oke. Ya. 0. 0 angka kuncinya tadi berapa? Angka kunci 3 kan yang kita bunderin. Nah, 0 dibagi 3 berapa? 0. Ya kan? Kemudian 0 dibagi 3 lagi 0. Ya, lihat tabel yang halaman 13 paling bawah. 3 kan tadi di sini. 3 dibagi 3 berapa? 1. Ya. Kemudian X3-nya 0. 0 dibagi 3, 0. Kemudian 1 dibagi 3, 1/3. 0 dibagi 3, 0. 15 dibagi 3, 5. Ya, udah sampai situ aja indeksnya, jangan ketik dulu. Nah, berarti kita sekarang sudah berubah nih baris kunci barunya. Pak, ini sudah berubah. Tapi yang baris Z, baris X3 dan baris X6 belum berubah, X5 belum berubah. Kita rubah. Nah, dalam merubah baris-baris selain baris kunci perlu cara. Caranya yaitu sebagai berikut. Rumit ya, apa-apa gitu, jalanin aja. Ya. Nah, caranya sebagai berikut, guys. Nah, kita bikin cara ke-6, mengubah nilai-nilai selain baris kunci sehingga nilai kolom kunci selain baris kunci sama dengan 0. Ya, kita lihat. Sekarang kita merubah baris Z. Nah, baris Z, nah, kita mulai dari X1 saja. -3, -5,
0, 0, 0, 0. Ya. Min 3, min 5, 0, 0, 0, 0. Ya, kita coba lihat. Min 3, min 5, 0, 0, 0. Ya, kita lihat ya, baris lama. Min 3, min 5, 0, 0, 0, 0. Nah, kemudian kita hitung dengan membuat baris baru. Baris baru adalah caranya baris lama dikurangi koefisien angka dalam kolom kunci. Nah, kolom kuncinya tadi kan X2. Angka, karena kita sedang merubah Z, maka angka dalam kolom kuncinya adalah min 5. Nah, koefisien angka kolom kunci min 5 dikalikan nilai baris baru kunci. Nilai baris baru kunci mana ini? 0, 1, 0, sepertiga, 0, 5. Nah, 0, 1, 0, sepertiga, 0, 5. Dikali min 5. Min 5 dari mana? Dari koefisien pada kolom kunci. Nah, karena kita sedang merubah baris Z, maka koefisiennya adalah negatif 5. Negatif 5 kali 0, 1. Nah, kita kurangin, guys. Min 5 kali 0, 0. Min 3 dikurangi 0, min 3. Min 5 kali 1, min 5. Min 5 dikurangi min 5 sampai dengan 0. Ini juga 0. Ini min 5 per 3. 0 dikurangi min 5 per 3, positif 5 per 3. 5, min 5 kali 0, 0, 0. Min 5 kali 5, positif negatif 25. 0 dikurangi negatif 25, jadi positif 25. Kita dapat baris Z yang baru. Ya. Nah, baris Z udah ketemu. Sekarang baris X3. Sama caranya, ya, baris X3. Kita masukkan dulu baris X3 yang lama, mulai dari sini. Mulai dari X saja. Ya. 2, 0, 1, 0, 0, 8. Taruh. Nilai baris baru kunci. Nah, maka kita lihat ini X3. Baris baru kuncinya kan ini, kolom kuncinya ini. Nah, maka ini adalah angka kuncinya, 0. Taruh 0 di sini. 0 dikali, ini adalah koefisien baris kunci yang baru, X2 tadi. 0, 1, 0, sepertiga, 0, 5. Kali kita kurangi. 0 kali 0, 0. 2 dikurangi 0, 2. 0 dikurangi 0. 1, 0, 0, 8. Dapat lagi baris X3 yang baru. Nah, sekarang tinggal baris X1, Pak. X1 kita cari ya. Baris lama X1. Baris lama 65 nih. 65, 0, 0, 1, 30. Ya. Dikali, ini apa? Koefisien 5 dari mana? Karena kita sedang merubah X5, dan ini adalah kolom kuncinya, X2 ya. Sorry. Nah, maka ini adalah angka kuncinya. 5 kita taruh sini. 5 kali 0, 1, 0, sepertiga, 0, 5. Ya, kita kurangin. 5 kali 0, 0. 6 dikurangi 0, 6. Ini 0, 0. Ini min 5 per 3. Ini adalah 1. Ini adalah 30 dikurangi 25. 5. Nah, jadi kita dapat angka yang baru, kita bikin lagi tabel simpleknya yang baru. Kita susun lagi tabel simplek yang baru di halaman 15, guys. Nah, menjadi seperti ini. Z 1 min 3 0 0 min. Nah, udah dapat tabel simplek yang baru. Apakah ini udah selesai? Belum. Kok belum, Pak? Nah, Anda buka di halaman peraturan tadi, hukum di halaman 12 ya. Jadi ya, sorry, bukan di halaman 12. Di halaman di langkah nomor 3, memilih kolom kunci. Kenapa ini belum selesai, Pak? Karena pada halaman 13 di poin 3,
Kolom kunci adalah kolom yang mempunyai nilai pada baris Z yang bernilai negatif dengan angka terbesar. Karena ini masih ada angka negatif, maka ini belum selesai. Ini selesainya kalau baris Z ini semuanya tidak ada nilai negatif lagi. Nah, silakan. Kalau ada pertanyaan, kalau ada yang kurang ngerti, sampai sini. Silakan guys. Nanti UAS-nya, UTS-nya boleh lihat boleh lihat itu boleh ya, soalnya banyaknya hitungan. Ya mungkin hampir 100% hitungan semua kita. Ya. Ada pertanyaan? Monggo silakan kalau ada pertanyaan. Silakan. Ada pertanyaan? Pak, mau Ya. nanya, Ya, silakan. berarti sampai tidak ada nilai negatif, berarti diulang dari milih kolom kunci lagi ya, Pak? Betul. Nih, memilih kolom pertanyaan yang bagus. Jadi, karena ini masih ada nilai negatif, maka lakukan langkah 3-6 sampai baris Z tidak ada nilai negatif. Ya, kita coba ya. Coba ya. Tadi yang nanya siapa? Mega. Nah, Pak, Eka, Pak. ini di buku cuma begini doang. Di buku cuma begini doang nih, Pak. Gimana? Kebetulan saya udah bikin materinya, kita buka. Ini halaman berapa nih? Halaman 15. Nah, 12. Nah, ini ya. Benar nggak ini tadi? Jadi terakhir sampai ini saya sengaja saya jabarkan lagi karena supaya diktatnya Anda bisa mengerti. Kita tadi sampai bukan. Ini halaman berapa sih? Halaman 12 contoh. Halaman 12. Ya, halaman 12 contoh. Oke. Tadi kita sampai sini. Benar nggak ini? Oke, nah itu sampai sini ya guys. Nah ya sampai sini ya. Oke, coba samain nggak tabel yang halaman 15 paling atas. Nah, ya kita lanjutkan. Ternyata masih ada tanda negatif pada variabel X1. Maka otomatis variabel X1 ini kita jadikan kolom kunci. Ya, kemudian kita hitung indeks sekarang indeksnya. Ya. Indeksnya dengan membagi angka nilai kanan dibagi dengan angka pada kolom kunci. 8 dibagi 2, 4. 5 dibagi 0, tidak terhingga. 5 dibagi 6, berapa? 5/6. Mana yang paling kecil indeksnya? Ini. Maka ini adalah disebut baris kunci. Sedangkan angka 6 disebut apa? Angka kunci. Ya, seperti itu ya. Oke, kita olah lagi ya. Kita olah lagi yaitu merubah
baris kunci dengan cara ini, barisnya kita rubah, membagi semua angka dengan angka 6 ini. Ya, kita fokus pada X5 dulu, X5. Ya, 0, oh sorry, ini harusnya dirubah, X5-nya jadi X1 guys ya. Tolong nanti dirubah nih jadi X1 ya. 6 dibagi 6, 1. 0 dibagi 6, 0. Ya, sorry. Saya perkecil mungkin dikit ya. Nah, 0 dibagi 6, 0. Min 5/3 dibagi 6 adalah min 5/18. Nanti Anda hitung, coba. 1 dibagi 6, 1/6. 5 dibagi 6, 5/6. Nah, ini adalah nilai yang sudah diperbaiki. Ini X1 ya, diralat ya. Nanti X1 ya. Kolom kunci yang baru. Nah, lalu kita rubah sekarang kolom kunci baris nilai-nilai pada baris Z, X3 dan X2. Ya, baris Z dulu ya. Masukin angka baris yang lama. Min 3, 0, 0, 5/3, 0, 25. Lalu kalikan angka kunci pada baris Z, karena tadi angka kuncinya di sini, yang saya tanda ini, min 3 taruh sini, dengan nilai baris kunci yang baru. Baris kunci yang baru nilainya ini guys ya. Tadi mana? Sorry. Ini dia. 1, 0, 0, min 5, 18, 1/6, 5/6. Ya, dikalikan. 3 kali 1 min 3 dikurangi min 3, 0. 0, 0, ini hasilnya 5/6, ini hasilnya setengah, hasilnya 27,5. Oke, Z-nya sudah punya baris baru. Sekarang masukin baris ketiga, baris X3 yang ini. Baris X3. Z, X3, dan X2 ya. Oke. Sama, baris lamanya segini. NBBK, nilai baris baru. Nilai baru baris kunci. NBBK tuh, nilai baru baris. Angka 2 dari mana, Pak? Angka 2 yaitu dari baris X3 yang berhubungan dengan kolom kunci. Nah, ini dia. 2 ya. Karena kita sedang mau bongkar X3. 1, nah, kita bagi hasilnya ini. Kita kurangin hasilnya ini. Kemudian baris kedua. Baris lamanya kita tulis lagi. Baris X2. Nah, X2. 0, 0, 1, 0, 1/3, 0, 5 ya. Baris X3. Sama. NBBK-nya kenapa 0, Pak? 0 ini adalah angka pada kolom kunci yang pas sama X2. Nah, karena kita lagi rubah X2 di sini. Nah, ini 0. Ya. Nah, 0 kali nilai baris kunci. Baris kunci nilainya ini dia. Karena ini lagi baris kuncinya adalah X5. 1, 0, 0, 5/18, 1/6, 5/6. Nah, ini dia. Ya. Maka didapat ini hasilnya. Nah, kita bikin lagi tabel baru. Ya, Z-nya tadi mana Z? 0, 0, 0, 5/6, 1/2, 27,5. Nah, 0, 0 ini dari startnya dari X1 ya guys. 0, 0, 0, 5/6, setengah, 27,5. Sekarang garis X3 ya. X3-nya mana? Nah, 0, 0, 1, 5/9, min 1/3, 6, 1/3. Ini dia. X2-nya masukin. Ini X1. Nah, apakah Z masih ada yang negatif, Mbak? Mas? Sudah tidak ada. Ya kan? Ada nggak? Nggak ada kan? Nah, berarti apa? Kita sudah menyelesaikan persama atau pertidaksamaan program linear ini dengan metode simplex. Dengan hasil apa? Kita lihat hasil nilai kanan dari Z, yaitu 27,5. Berarti ini kita katakan Z sudah maksimum di angka 27,5. X1-nya berapa, Pak? X1-nya 5/6. X2-nya berapa? X2-nya 5. Kok ada nilai X3, Pak? Nilai X3 ini variabel pembantu. Jadi nggak perlu ditampilkan. Karena tidak ditanyakan. Yang ditanyakan hanya X1 dan X2. Seperti itu. Ya, itu adalah program simplex
program linear dengan metode simplex untuk fungsi maksimisasi. Silakan kalau ada pertanyaan. Nah, sebagai latihan ditambah lagi minggu depan ya. Pak latihan mulu ya, harus latihan ya. Kalau nggak latihan gimana? Benar nggak? Nah, latihan kerjakan halaman berapa nih? Halaman 15 soal nomor 1. Ya. Halaman 15 soal nomor 1. Jadi kita tambah di chat tadi, mana chatnya? Akan di save. Dan halaman soal nomor 1. Ya. Ada pertanyaan tidak? Ada yang masih bingung? Tanya, nggak apa-apa. Kita masih punya waktu 10 menit untuk kalau ada yang masih bingung. Silakan. Ya, memang diktat kita. Nanti saya kirim email ini ya, by email via WA group, tambahan-tambahan pada diktat ya, tambahan dari halaman diktat, yaitu ini yang nomor 3, kemudian yang nomor 1 ya, halaman 10 ya tadi. Ini juga 10 ya. Oke. Seperti itu. Nanti soal jawaban latihan nanti dikirim. Ya, cuman karena masih ada tugas 2, saya belum kirim dulu. Saya pengen tahu juga Anda paham atau tidak. Jadi tugasnya 2, yang tadi fungsi minimisasi dengan metode grafik ditambah dengan metode simplex dengan fungsi maksimisasi. Ya, seperti itu. Silakan ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang bertanya. Total peserta hari ini berapa? 30 orang. Untuk yang baru masuk tadi di tengah-tengah minggu depan, tolong kita ya 45 menit deh ya. Jadi jangan, saran saya masuk dari awal karena ini perlu pemahaman yang tinggi ya, perlu fokus yang tinggi. Nah Pak, misalnya saya nggak ngerti nih, saya mau ikut kelas malam, silahkan ya, nanti kelas malam kita adakan jam 8 ya sampai setengah 10, ikut aja nggak apa-apa ya, free, maksimum Zoom saya 100, jadi masih cukup. Mau kuliah lagi gitu ya, dijelaskan lagi bisa. Takutnya tadi hari ini masih di kantor, nggak fokus lagi kuliah, dipanggil-panggil gitu ya, konsentrasi. Malam ikut lagi saja. Baik, ada pertanyaan? Silakan. Pak mau tanya. Ya. Berarti ngirim jawabannya langsung dua-duanya ya Pak? Iya, kirim aja dua-duanya. Oke Pak, Ya. makasih ya Pak. Oke, ya. Jawabannya nanti jawaban benernya. Saya selalu kalau ini jawaban benernya akan saya kirim juga, jadi biar bisa belajar. Cukup ya? Ada lagi pertanyaan? Pak, mau nanya. Ya, jangan lupa absen ya. tugasnya- Ya, gimana Mbak Alin? Pengumpulan tugasnya 1 minggu atau gimana Pak? Ya, pokoknya saya nggak lock tugas ya, silahkan aja lah ya. Anda tugas itu ini kok bukan hanya nilai aja. Ya, saya ngukur juga Anda memahami apa enggak. Kan saya cek ya, kayak tadi pertemuan awal kita bahas dulu. Karena saya lihat masih ada yang nggak benar ya. Gitu, takutnya belum memahami ya.
Gak apa-apa, ini tugasnya banyak, tenang aja. Nggak bisa tugas 1, tugas 2, ikut tugas 3. Enak begini. Kalau cuma 1, nanti nggak ikut, benar-benar nggak dapat nilai. Ya, kerjakan aja sebelum kuliah dikumpul ya. Ya, 1 hari sebelum kuliah saya suka cek. Ini kan kita kuliah Senin ya, berarti hari Minggu tuh saya suka cek Minggu malam atau Minggu sore saya cek. Wah, ini masih ada yang salah nih. Ya, nanti bisa kita bahas lagi. Ya, lainnya. Oke, cukup ya kalau gitu. 30 peserta. Terima kasih. Kalau gitu kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.